Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Semoga teman-teman semuanya dalam kondisi sehat dan juga selalu dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik, pada video kali ini saya akan membahas lanjutan dari video sebelumnya selama Ramadan kemarin, yaitu pembahasan soal ONMIPA perguruan tinggi tahun 2014, di mana tinggal tersisa satu bidang, ya, maksudnya tinggal tersisa satu bagian, yang mana kemarin kita sudah membahas bagian mekanika dan juga elektrodinamika dan juga termodinamika. Maka pada video kali ini saya akan membahas bagian yang terakhir, yang paling menarik dan paling menantang bagi khususnya mahasiswa, ya. Karena kalau kita bicara olimpiade, sebenarnya SMA juga memiliki olimpiade juga, ya, olimpiade fisika, cuman tidak ada materi ini, yaitu adalah materi mekanika kuantum. Nah, di video kali ini saya akan mencoba untuk membahas soal fisika bagian mekanika kuantum yang mungkin cukup menarik, di mana soal-soalnya tadi kemarin saya lihat juga lumayan menantang, ya. Jadi di sini ada judulnya Fisika Modern dan Mekanika Kuantum. Ada 20 soal, di mana semuanya isian, ya. Dan bisa dilihat di sini nanti soalnya juga cukup membuat kita berpikir, gitu, ya. Kalau kemarin yang seperti soal mekanika mungkin langsung bisa menjawab, bisa, jadi gitu. Tanpa terlalu berpikir terlalu panjang. Oke, baik, jadi kita mulai dari nomor 1. Di sini ada sebuah sistem, ya. Tinjau sebuah osilator harmonik satu dimensi berada dalam keadaan dengan fungsi gelombang yang merupakan kombinasi linear dari 3 state. Nah, jadi di sini ada osilator harmonik. Jadi pertama yang kita harus garis bawahi di sini adalah osilator harmonik. Ya, sistemnya adalah osilator harmonik. Jadi kalau kita sistemnya khusus, maka nanti dia memiliki nilai eigen energi sistem yang khusus juga, jadi gitu. Dan dia juga memiliki state-state yang khusus juga. Jadi ada emang state-nya osilator harmonik itu dimulai dari 0, N sama dengan 0, N sama dengan 1, dan sampai N sama dengan 2. Nah, dan di bawahnya 0 nggak ada, jadi gitu. Nggak ada state minus 1, nggak ada. Nah, di sini kita memiliki kombinasi linear dari ketiga state ini dibentuk dalam satu fungsi gelombang. Fungsi gelombang C, jadi gitu. Nah, biasanya ini fungsi gelombang di sini kalau lambangnya gini itu disebut sebagai ket, ya. Jadi bra. Ini namanya brasi. Brasi, jadi gitu. Nah, fungsi gelombang yang seperti ini sebelum kita nanti melakukan kayak semacam perhitungan besaran-besaran fisiknya seperti besaran nilai eigen energinya ataupun momentumnya dan seterusnya, maka pastikan fungsi gelombangnya itu sudah ternormalisasi, jadi gitu. Nah, cara menormalisasi fungsi gelombang itu dengan mengecek bahwasanya ket itu tanda kurang dari gini, ya. Ket C, terus kemudian brasi, ket C, kembali, ya, tadi ini ket, ya. Ini brasi, ket C ini sama dengan 1. Nah, ketika ini terpenuhi, maka ini namanya fungsi gelombangnya ternormalisasi. Maka mari kita cek apakah fungsi gelombang kita di atas tadi itu adalah udah ternormalisasi atau belum. Cara mengeceknya, kita cari dulu nilai dari brasinya. Cara mencari brasi tinggal dibalik saja sebenarnya. Nah, cuman untuk membalik itu harus menggunakan transpose conjugate, ya. Nah, conjugate itu nanti menyebabkan perubahan tanda untuk bilangan-bilangan imajiner yang I menjadi minus I. Nah, karena di sini tidak ada bilangan imajiner, maka nanti cuman tertranspose saja, jadi gitu. Jadi fungsi gelombang ini akan bisa menjadi brasi yang nanti sama dengan 1/3 bra 0 plus 1/6 kemudian bra 1 plus 1/2 bra 2, jadi gitu. Oke. Nah, terus kita untuk mengecek apakah fungsi gelombang yang ternormalisasi apa enggak, kita coba kalikan, ya, brasi dan juga ket C tadi, jadi gitu. Nah, cara mengalikan itu ingat bahwasanya fungsi gelombang ataupun keadaan ataupun state tadi itu akan memiliki relasi
berbentuk delta direct ya. Jadi M N itu nanti akan sama dengan delta direct MN. Jadi gitu. Artinya ketika M-nya berbeda dengan N, maka nanti hasilnya 0. Ketika M-nya sama dengan N, maka nanti hasilnya sudah 1. Jadi gitu. Jadi ini sama aja, nilainya adalah 0 ketika M bukan N, dan akan sama-sama dengan 1 ketika M sama dengan N. Jadi gitu. Nah, sehingga ketika teman-teman kalikan, ini ya, yang ini tadi, yang ini dikalikan dengan yang atas, nanti insya Allah akan menghasilkan seperti ini. Jadi cuman kita perlu mengalihkan yang sama saja. Jadi karena 0 sama 1 akan 0, jadi gitu ya. 0 sama 2 akan 0. 1 sama 2 juga 0. 2 sama 1 juga 0 juga. Artinya tinggal yang sama saja. Jadi seperangkat 3 kalikan seperangkat 3 yaitu sepertiga. Sepertiga 0, 0 kan gini ya. Ditambah 1/6, 1, 1, terus kemudian 1/2, 2, 2. Nah, kita lihat di sini akan sama dengan 1 ya, sama dengan 1, sama dengan 1, sama dengan 1. Tinggal 1/3 tambah 1/6 tambah setengah gitu ya. Kita tahu bahwasanya 1/3 tambah 1/6 itu adalah 3/6 atau setengah. Setengah tambah setengah adalah 1. Nah, artinya di sini kita sudah melihat bahwasanya ternyata fungsi gelombang kita yang koefisiennya adalah 1/3, 1/6, dan juga 1/2 itu semuanya sudah ternormalisasi. Jadi gitu. Oke, karena nggak cukup di sini, maka mohon maaf, tulisan saya memang agak besar, jadi saya akan pindahkan page selanjutnya, jadi gitu. Nah, jadi ternyata fungsi gelombang kita ini sudah ternormalisasi. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaannya. Itu pertanyaannya adalah tentukan besar energi rata-ratanya. Nah, untuk menentukan nilai rata-rata dari ataupun nilai harap ataupun nilai rata-rata dari suatu operator ataupun suatu besaran fisis ya, entah itu energi, entah itu nanti momentum, entah itu nanti yang lain ya, besaran fisis yang lain, maka itu caranya bisa menggunakan sebagaimana berikut. Jadi nilai harap ataupun nilai rata-rata dari A gitu ya, sering dituliskan seperti ini. Jadi kayak semacam cat A bra, jadi bra A cat, jadi seperti ini cara penulisannya. Ini sebenarnya kalau dijabarkan tuh ya, ini biar lebih jelas lagi, ini tak tuliskan aja nilai harap A ataupun nilai rata-rata A. Nilai rata-rata A yaitu nanti tuliskan seperti ini, ataupun nanti secara kuantumnya nanti dituliskan sebagai berasi A C, jadi gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi nilai rata-rata A itu berasi A cat C, jadi gitu. Oke. Nah, seperti inilah metodenya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana menentukan ini? Menentukan itu bagaimana? Nah, pertama kita harus tahu bahwasanya A itu sendiri adalah operator. A itu adalah operator. Besaran fisis itu merupakan operator. Yang mana operator itu ketika dikerjakan kepada suatu fungsi gelombang, nanti dia akan menghasilkan nilai eigennya. Jadi gitu, nilai eigennya kalikan dengan fungsi gelombang yang sama, jadi gitu. Nah, di sini yang kita tanyakan A-nya adalah nilai energi, jadi gitu. Di mana nilai energi dari osilator harmonik ketika sistemnya osilator harmonik, energinya itu memiliki level-level tertentu ya. Jadi energinya itu memiliki level energi. Jadi En. Nah, levelnya adalah N plus setengah H bar omega, jadi gitu. Nah, ini adalah level energi dari osilator harmonik, di mana N itu diawali dari 0, 1, 2, dan seterusnya, jadi gitu. Oke? Jadi seperti itu. Nah, N ketika 0 ini berkorelasi dengan state 0, jadi gitu. Jadi ketika misalkan di sini adalah operator energi ya. Operator energi osilator harmonik dari 0 nanti akan sama dengan ini ya, 0 plus setengah H bar omega 0, jadi gitu. Nah, ini osilator harmonik seperti itu. Begitu juga ketika dikerjakan ke 1, nanti akan hasilnya adalah 1 plus setengah H bar omega 1, jadi gitu. Dan seterusnya, jadi gitu ya. Nah, itu adalah metode untuk menentukan nilai eigen. Jadi ini adalah nilai level energi ini sebagai nilai eigen dari operator
E jadi gitu. Jadi yang saya teruskan tadi ya. Jadi misalkan di sini ada operator A bekerja kepada fungsi gelombang C, maka nanti akan menghasilkan nilai eigennya jadi gitu. Nilai eigen dikalikan dengan fungsi gelombangnya. Nah, nilai eigen dari osilator harmonik itu adalah level energi dari osilator harmonik tersebut jadi gitu. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita mau menentukan level energi dari fungsi gelombang di atas jadi gitu. Bagaimana caranya? Sebagaimana berikut. Jadi E untuk sistem kita ya, sistem di soal. Maka E itu nanti akan sama dengan brasi E cat C ini ya. Dimana kita tahu bahwasanya C itu adalah apa? C itu yang tadi ya, yang dijabarkan tadi. Ini ya. Nah itu seperakar 3 dan seterusnya tadi. Seperakar 3 0 plus seperakar 6 1 plus seperakar 2 2. Oke, nah ini dikalikan dengan ini. Nah, ini tuh akan menghasilkan sebagaimana yang kita contohkan tadi. Jadi yang ini tadi. Nah, jadi gitu. Karena dikalikan dengan operatornya, maka nanti E ini akan bekerja kepada C dan bekerja secara partikular, secara apa namanya itu per state, jadi gitu ya. Jadi seperakar 3 E0 terus kemudian seperakar 6 E1 dan juga seperakar 2 E2. Nah, seperti ini. Dimana kita tahu bahwasanya E0 itu adalah berapa? Ini ya, H per omega per 2 ini ya. Dan juga ini nanti 3 H per omega per 2 dan seterusnya. Maka nanti ini akan menghasilkan, ini adalah seperakar 3 0 plus seperakar 6 1 plus seperakar 2 2. Nah, ini nanti ini E0 adalah setengah H bar omega ya, jadi gitu ya. H bar omega ini nanti taruh keluar aja. Jadinya kita memiliki 1/2 akar 3 0 gitu ya. Plus 3/2 akar 6 1 plus 5/2 akar 2 2. Nah, ini semuanya dikalikan dengan H bar omega jadi gitu. Oke. Nah, jadi seperti itulah apa namanya itu penulisan dari E-nya. Nah, terus bagaimana hasilnya? Nah, nanti dilanjutkan lagi ya. Jadi ini tadi dikalikan saja sebagaimana perkalian di awal tadi ya. Jadi yang sama akan 1, yang beda akan 0. Jadi yang tersisa adalah apa? Tinggal tersisa adalah 1/2 dikalikan 3 ditambah dengan 3/2 kali 6 ditambah dengan 5/2 kali 2. Jadi gitu. Semuanya dikalikan dengan H bar omega. Nah, ini hasilnya berapa kira-kira? Ini berarti 1/6, yang ini nanti jadinya adalah 1/6 ditambah dengan berapa? 1/4 ditambah dengan 5/4. H bar omega nanti jadinya adalah 1/6 plus 6/4 ataupun 3/2 ya. 3/2 H bar omega. Nah, ini nanti hasilnya adalah berapa kira-kira? 3 kali ini berarti nanti ini adalah insya Allah 10/6 ya. 10/6 H bar omega, atau energi rata-ratanya itu sama dengan 5/3 H bar omega. Nah, itu. Jadi sistem ini tuh energi rata-ratanya adalah 5/3 H bar omega. Oke, jadi seperti itu metodenya. Nanti teman-teman bisa ngikuti metode ini ya untuk menjawab soal-soal model kayak gini. Oke. Nah, sekarang yang penting dicek dulu udah ternormalisasi atau belum. Kalau belum, dinormalisasi dulu, jadi gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke yang nomor 2. Nah, nilai komutator, jadi gitu. Kita harus tahu definisi komutator itu apa. Jadi komutator itu seperti ini. Ketika kita memiliki operator A dan operator B, yang kemudian nilai komutatornya dengan lambang apa namanya itu, kurung kotak ini ya.
kurung persegi ini, nanti hasilnya adalah sama dengan AB dikurangi dengan BA. Jadi gitu. Ini nggak 0 ya, karena dia matriks. Kalau dia kemudian angka biasa, maka itu nanti jadinya 0. Nah, sekarang di sini kita memiliki operator A itu adalah X pangkat 3 ini ya. Nah, ini kita bisa lihat A itu adalah operator X pangkat 3, yang kemudian B itu adalah operatornya adalah X D per DX, jadi gitu. Nah, jadi ternyata A sama B kita itu seperti itu. Nah, maka karena A itu adalah X pangkat 3, dan juga B itu adalah X D per DX, maka nanti jadinya seperti ini. X pangkat 3 dikalikan X D per DX, dikurangi dengan X D per DX dari X pangkat 3. Tapi ingat, ini harus dikerjakan dulu ke suatu fungsi ya. Suatu fungsi gelombang. Nah, saya coba taruh ini juga ke page yang tadi untuk menjelaskan lebih detail. Nah, ini nomor 2 ya. Nomor 2 ini. Nah, caranya ingat dikalikan dulu dengan fungsi gelombang. Dikalikan fungsi gelombang. Katakanlah fungsi gelombang adalah V. Maka ini juga dV per dx. Nah, sini adalah X pangkat 3 V, jadi gitu. Maka d per dx-nya bekerja tidak hanya ke X pangkat 3, tapi juga bekerja ke V juga. Seperti ini, jadi gitu. Nah, maka ini nanti akan menjadi apa? X pangkat 3 kali X adalah X pangkat 4 dV per dx. Nah, ini ketika diturunkan, maka nanti turunan secara penjumlahan ya, yang U kali V deh. Turunan dari UV kan UV aksen plus V aksen U gitu ya. Maka caranya sama kayak gitu. U aksen V ditambah dengan V aksen U, jadi gitu. Maka turunannya yang di dalam ini jadi adalah 3X kuadrat V ditambah dengan X pangkat 3 dV per dx, jadi gitu. Maka ini bisa dikeluarkan ya, nilai dari ininya. Jadi minus X dimasukkan ke situ, jadi minus 3X pangkat 3 V plus, minus X pangkat 3 X pangkat 4 dV per dx. Dan kita bisa lihat di sini bahwasanya ini bisa ke coret gitu ya. Dan ternyata bersisalah ini saja. X pangkat 3 X D per dx V itu sama dengan min 3X pangkat 3 V. Nah, jadi kita peroleh bahwasanya nilai komutator dari, ini kan A ya, ini adalah A, ini adalah B, maka nanti A, B itu sama dengan minus 3X pangkat 3, jadi gitu. Oke ya, jadi itu adalah metode menyelesaikannya. Nah, sekarang kita lanjut lagi ya, nomor 2 sudah dapat. Lanjut nomor 3. Nah, nomor 3 ini agak panjang. Jadi di sini kita diminta untuk menghitung nilai harap dari LX dan juga LX kuadrat, jadi gitu. Nah, untuk menghitung ini maka ada beberapa step ya. Dan stepnya ini agak cukup panjang. Saya harus jelaskan secara detail. Walaupun nanti ketika teman-teman mengerjakan di hari H ataupun di olimpiadanya nggak perlu dengan cara saya. Pakai cara cepat juga bisa. Maksudnya pakai cara langsung gitu ya. Tidak perlu menurunkan lagi. Tapi di sini saya jelaskan turunannya agar teman-teman nanti kemudian tahu bagaimana kenapa ini dapat seperti ini, jadi gitu. Oke, baik. Sebentar, saya akan nurunkan dulu. Untuk menurunkan, maka kita sebelum ke sini kita harus tahu dua ini ya, L water sama LZ itu seperti ini. Nah, kemudian bagaimana cara untuk mengetahui ini? Maka kita harus tahu dulu definisi dari L itu apa. L itu kan definisinya adalah R cross P ya. Dimana R itu nanti X, Y, Z ya, dan juga P itu sendiri adalah sama dengan apa? P itu nanti bisa dituliskan dengan bentuk operator H per I. Misalkan PX, maka nanti do per do X, jadi gitu. Nah, kalau misalkan PY ya do per do Y, dan seterusnya. Oke, nah
kira-kira bagaimana untuk jelaskan nilai dari ini ya, nilai dari L ini, maka L itu nanti bisa, karena dia itu vektor, dia memiliki 3 komponen, yaitu Lx, Ly, dan juga Lz, jadi gitu. Nah, nanti bisa teman-teman menggunakan ini ya, dan nanti insya Allah teman-teman akan memperoleh bahwasanya nilai dari Lx ya, Lx itu akan sama dengan maaf, saya harus lihat dulu apa namanya itu untuk memastikan bahwasanya Lx-nya ini sudah tepat, karena emang agak panjang ya. Nah, ini jadi Lx itu nanti dia, kalau teman-teman tahu, dia itu Lx itu sama dengan Y PZ minus Z PY, jadi gitu. Dan juga nanti Ly itu sama dengan apa? Sama dengan Z PX minus X PZ, jadi gitu. Dan juga Lz itu nanti sama dengan X PY min Y PX, jadi gitu. Nah, dimana kita tahu PX itu bentuknya kayak gini ya. Dan juga PY itu nanti bentuknya bisa dituliskan sebagaimana berikut. H per I ya, ataupun lebih tepatnya H bar ya. 2 per 2Y, dan juga PZ itu sama dengan H bar per I 2 per 2Z. Nah, maka nanti teman-teman bisa mengganti PZ, PY, dan seterusnya bisa mengganti dengan bentuk kayak gini. Nah, kemudian sekarang kita mau membuktikan bahwasanya sebelum kita jelaskan ini, maka nanti saya akan jelaskan dulu bahwasanya Lx, Ly itu nanti sama dengan, ataupun nilai komutator dari Lx, Ly itu sama dengan IH bar Lz, jadi gitu. Nah, ini paling penting. Dan ini ketika kita bicara operator angular momentum, maka ini adalah kuncinya, jadi gitu. Maka teman-teman harus tahu ini dari mana berasal. Oke, jadi saya coba jelaskan di lembar yang lain ya, page tambahan. Nah, seperti ini. Maka Lx, Ly itu ya nanti jadinya kayak gini ya. Lx, Ly itu sama dengan apa? Misalkan dikalikan terhadap fungsi gelombang f ya. Maka Lx, Ly itu sama dengan Lx, Ly minus Ly Lx dikalikan dengan dikerjakan pada f, jadi gitu. Dimana kita tahu bahwasanya Lx, Ly ya, Lx, Ly itu nanti sama dengan berikut. Lx itu tadi ya, Lx itu adalah YPZ, maka nanti bisa dituliskan H bar per I-nya tak tuliskan di luar, dan kemudian karena dia itu ada Y juga, maka tak tulis kuadrat, karena di sini H bar per I dikalikan H bar per I. Lx itu apa? Lx itu adalah YPZ. Nah, PZ-nya udah menjadi 2 per 2Z, jadi gitu ya. Y 2 per 2Z minus Z 2 per 2Y. Nah, Lx itu adalah apa, Lx? Tadi apa? Ly itu apa, Ly? Ly itu adalah ZPX. Berarti Z 2 per 2X min X 2 per 2Z. Nah, ini dikalikan dengan F, jadi gitu. Maksudnya dikerjakan pada F, dan dikurangi dengan Ly Lx. Ly Lx tinggal dibalik saja ini ya. Tinggal dibalik saja yang ini. Oke, tinggal dibalik saja. Berarti kalau dibalik itu ini di depan, yang ini di belakang, jadi gitu ya. Jadi kena ini juga. Oke, bentar. Nggak kena. Oke, seperti ini. Nah, ini dikerjakan pada. Oke. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita akan mengerjakan ini ya. Jadi Z 2 per 2X dikalikan itu jadinya sebagaimana berikut. H bar per I kuadrat itu jadinya minus H bar kuadrat.
Ataupun terus dulu ya, minus h bar kuadrat. Nah, seperti ini. Nah, terus kemudian kita akan mencoba untuk menuliskan. Ini ya, jadi ini belum dikalikan ya. Yang ini kemudian dikerjakan pada F, jadinya adalah minus X do F do Z, jadi gitu ya. Nah, dikurangi dengan ini ya, sama dikalikan dengan Y do F do Z min Z do F per do Y, jadi gitu. Nah, seperti ini ya. Nah, nanti teman-teman bisa menjabarkan sendiri. Nah, nanti kalau teman-teman coba mengalihkan sendiri, jadi di mana ini do itu saya jelaskan aja lah. Karena emang ini agak lumayan berat, maksudnya dalam artian cukup memakan waktu sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah. Ini dikalikan saja. Saya contohkan saja, nanti teman-teman bisa menuliskan sendiri ya. Jadi Y do per do Z ketika dikalikan ke dalam sini, maka jadi adalah Y do per do Z dikalikan ke Z do F per do X, jadi gitu. Nah, terus kemudian ini dikalikan ke sini, jadi adalah minus Y do per do Z X do F per do Z. Nah, dan seterusnya, jadi gitu ya. Dan seterusnya. Nanti kalau contohnya ini ya, biar teman-teman tahu gimana cara mencontohkan contohkannya. Nah, do per do Z hanya bekerja kepada Z saja. Jadi yang dia itu merupakan fungsi X, maka dia tidak terpakai, jadi gitu ya. Maka do per do Z di sini hanya bekerja kepada Z saja. Nah, akibatnya apa? Akibatnya ini nanti yang pertama jadi apa? Jadi Y do F per do X. Nah, terus kemudian plus dengan ininya YZ do per do Z-nya dikerjakan pada do F per do X. Jadi adalah do kuadrat F per do Z do X, jadi gitu. Nah, caranya seperti itu. Nanti ini bekerja untuk semuanya. Bekerja untuk semuanya. Dan nanti teman-teman insya Allah nanti akan memperoleh hasil akhir sebagaimana berikut. Ketika dijabarkan ya. Masalahnya cukup panjang emang. Dan ini nanti min h bar kuadratnya tak ubah lagi menjadi h bar per i kuadrat. Nah, ini menjadi kayak gini. Menjadi y do per do z maksudnya ini nanti menjadi y do f per do x plus yz ya, seperti ini ya. Saya tuliskan saja dulu. Oke, teman-teman bisa lihat di sini ya. Penjabaran yang di atas tadi itu bisa dijabarkan kayak gini. Dan ini bisa kita lihat bahwasanya banyak yang bisa kecoret ya. Yang sama, YZ di sini sama dengan yang ini. Ya kan, karena XZ ini juga XZ, ini juga YZ, ini YZ juga. Dan juga ini min YX ini juga bisa kecoret sama yang ini juga. Dan juga min Z kuadrat juga bisa kecoret sama yang ini. ZX juga bisa kecoret sama yang ini. Artinya, nanti
hasil terakhir ini tadi akan bisa menjadi sebagaimana berikut. Bisa menjadi LX, LY, F itu nanti sama dengan H bar per I kuadrat dari Y du per du X minus X du per du Y F, seperti itu. Ataupun nanti ini bisa keluar ya, jadi H bar per I ini bisa menjadi H bar per I Y du per du X minus X du per du Y, jadi gitu ya. Nah, kita tahu, kita bisa lihat di atas ya, bahwasanya nilai dari LZ itu adalah XPY. Ataupun ketika kita balik ya, maka nanti minus LZ itu sama dengan YPX min XPY. Atau nanti ketika diubah PX sama PY-nya menjadi bentuk operator, nanti menjadi adalah H bar per I Y do per do X min X do per do Y. Dan ini sangat sama ya dengan ini ya, dengan hasil kita terakhir tadi. Y do per do X minus X do per do Y. Nah, artinya ini semua nanti bisa menjadi apa? Ini semua bisa menjadi minus LZ, jadi gitu. Dan kita nanti bisa mengakhiri bahwasanya LX, LY ini akan sama dengan minus H bar LZ per I. Nah, ketika kita kalikan dengan I per I, maka nanti kita akan memperoleh hasilnya adalah minus, nggak pakai minus ya, karena I kali I minus ya, minus 1, minus kalikan minus, ini 1, ini jadinya adalah I H bar LZ, jadi gitu. Jadi LX, LY itu nanti jadinya adalah I H bar LZ. Oke, nah itu adalah cara pembuktian bahwasanya LX, LY adalah I H bar LZ. Nah, kemudian apa hubungannya dengan yang kita turunkan tadi gitu ya. Nah, ini makanya saya jelaskan di sini. Nah, ini cukup panjang ya. Jadi penjelasannya yang nomor 3 ini, maka nanti ini saya akhirkan di sini aja untuk yang chapter 1 ya. Karena ini cukup panjang, cukup memakan waktu. Oke, jadi kita awali dari deskripsi LZ. LZ di sini kan diberi MH bar C, jadi gitu ya. Jadi diberikan bahwasanya LZ itu sama C itu sama dengan M bar C, ataupun nanti C-nya lebih tepatnya, misalkan di sini LZ bekerja kepada M ya, kemudian M di sini adalah state dari Z saat keadaan M ya, maka LZM ini sama dengan MH bar C, jadi ketika M-nya misalkan 1, maka ini 1 H bar. Ketika 2, maka 2 H bar dan seterusnya. Ini enggak sih, ini juga M ya. Jadi gitu. Oke, biar sama. Jadi ini C saya ubah ya, C tak ubah menjadi M, jadi gitu. Oke. Nah, kemudian kita coba mendefinisikan satu operator tambahan gitu ya. Jadi satu operator tambahan di sini adalah operator raising dan juga raising sama lowering gitu ya. Nah, operator itu nanti disimbolkan dengan L plus dan juga L minus. Di mana L plus L minus ini didefinisikan dari operator angular momentum arah X dan arah Y. Jadi Lx plus minus I Ly, jadi gitu. Nah, sedemikian rupa, ketika kita coba mencari nilai komutatornya ya, dari L plus, L min ya, ataupun komutator dari L plus L min, itu nanti sini adalah Lx plus ILY dikalikan Lx minus ILY dikurangi dengan Lx minus ILY Lx plus ILY, karena yang pertama adalah L plus L minus minus L minus L plus, jadi gitu. Nah, ini ketika teman-teman kemudian mengalihkan, nanti ini adalah Lx kuadrat Ly kuadrat minus I ataupun plus ya, plus aja, plus I Ly Lx min
LX LY ini ya. Yang kiri jadi adalah minus sama LX kuadrat plus LY kuadrat. Nah, kemudian minus ya. Minus I LY LX min LX LY jadi gitu. Nah, kita bisa lihat bahwa ini bisa tercancel ya ataupun terhilangkan. Dan yang bersisa adalah tinggal I dikalikan dengan LY 2I ya, karena ini I ditambah dengan I minus dikalikan minus plus ya. I tambah I jadi 2I 2I LY LX jadi gitu. Nah, kita tahu LY tadi kan I per LZ. Nah, ini ketika dibalik LY LX itu nanti jadinya adalah tinggal diganti minus saja, minus I per LZ jadi gitu. Maka ini bisa kita ganti jadi apa? Ini bisa menjadi minus I per LZ. Dan nanti kita bisa merubah 2I dikalikan minus I jadinya 1 ya. Jadinya adalah 2 per LZ. Nah, jadi L plus, L min ini adalah L plus, L min ini adalah 2 per LZ. Dan yang paling menarik, ketika kemudian teman-teman kemudian di sini mengoperasikan, gitu ya, L plus M ini kan L plus L min minus L min L plus juga sama dengan 2H per LZ gini ya. Nah, kemudian ketika teman-teman mencari ya, L plus ataupun LZ, L plus ataupun L min, L plus gini ya, nanti teman-teman akan bisa mengakhiri dengan bentuk kayak gini. Nah, LZ itu kan sama dengan L plus L min. Maka nanti ini adalah LZ, L plus, minus L plus LZ. Nah, LZ sendiri adalah apa? LZ sendiri adalah itu. 1/2 bar dari ini. 1/2 bar dari L plus, L min, L min, L plus. L plus dikurangi dengan itu. Dikurangi dengan L plus dikalikan dengan 1/2 bar L plus L min minus L min L plus jadi gitu ya. Nah, jadi dari sini ya. Jadi untuk mencari LZ bisa diubah dari sini. Nah, ke sini. Oke. Nah, nanti kita akan memperoleh ini 1/2 barnya dikeluarkan saja. Dan nanti kita memperoleh L plus L min ini menjadi L plus L min L plus dikurangi L plus LZ nggak ada LZ-nya. L min L plus kuadrat gitu ya. Nah, terus kemudian dikurangi dengan ini ya, dikurangi dengan L plus kuadrat L min ya. Terus kemudian ditambah dengan L plus L min L plus jadi gitu. Dan nanti di sini kita bisa lihat bahwasanya sebentar. Jadi ini bisa ketemu sama ini ya. Oh. Oke, bisa dilihat dulu sini ya. Plus.
L plus kuadrat oke. Jadi ini bisa diubah ke sini. Jadi oke. Jadi kita bisa merubah arrangement-nya seperdua habar. Ini sama ini gitu ya. Jadinya adalah L plus L min L plus dikurangi L plus L min. Ini sama aja ya. Ini sama aja, boleh baris saja nanti. Oke, jadi saya lanjutkan lagi ya. Tadi kita bahwasanya membuktikan bahwasanya LZ L plus di sini itu berapa ya nilai komutatornya, karena sangat penting, ini sangat krusial untuk mendapatkan komutator L plus LZ L plus ya. Oke, jadi sebelum ke situ coba kita lihat dulu ya, komutator dari L plus L minus itu adalah 2 habar LZ. Nah, tetapi kita harus tahu bahwasanya sebenarnya dari yang pertama kita sudah turunkan tadi ya, nilai komutator LX, LY itu sama dengan I habar LZ, itu tidak hanya berlaku untuk LX, LY ya, tapi juga berlaku juga untuk LY, LZ, jadi gitu ya. Nah, jadi nanti sebagaimana perkalian cross ya, IJK, maka yang positif adalah JKI dan juga KIJ, jadi gitu. Maka nanti ini ada LX, LY itu adalah I habar LZ, nanti LY, LZ itu nanti sama dengan I habar LX, jadi gitu. Nah, seperti ini. Nah, begitu juga nanti untuk LX, LZ itu nanti akan sama dengan minus I habar LY, karena LZ, LX, LY kan ini. Kan urutannya adalah ZXY gitu ya. XYZ, YZX, YZX, ZXY, jadi gitu. Maka kalau dibalik XZ, maka minus I habar LY, jadi gitu. Nah, jadi ini yang perlu diingat-ingat teman-teman semuanya. Nanti ketika mengerjakan soal angular momentum ya, jadi gitu. Jadi ini yang perlu diingat kok, nilai komutatornya. Nah, sekarang kemudian kita akan terapkan yang kita perolehin tadi untuk menjelaskan komutator dari LZ L plus. Ini sangat penting karena apa? Karena nanti ini akan digunakan untuk menentukan
nilai dari bagaimana L plus ini nanti, ini akan bisa menjadi operator uppering ya, ataupun raising, jadi bisa meningkatkan state, jadi gitu, di kondisi momentum angular. Nah, sekarang mari kita lihat LZ L plus itu bisa dijabarkan dengan LZ LX plus ILY kan gitu ya. Karena kita tadi sudah mendefinisikan L plus itu adalah LX plus ILY, jadi gitu. Nah, jadi ini nanti bisa dijabarkan sebagaimana nilai asosiatif biasa ya, LZ LX dan juga plus I LZ LY. Nah, ternyata kalau kita lihat di sini ya, LY LZ itu adalah I habar LX, maka ketika kita cari LZ LY, maka ini jadi minus ya. Ini jadi nanti menghasilkan minus I habar LX, jadi gitu. Begitu juga yang ini nanti menjadi LZ LX, itu menjadi yang tadi minus, jadi ini adalah positif. I habar LY. Maka nanti kita akan memperoleh I habar LY, I dikalikan minus I, itu adalah 1 plus 1. Plus habar LX. Maka habarnya dikumpulkan jadi common factor, ini menjadi LX plus ILY. Nah, LX plus ILY itu apa? L plus lagi. Nah, maka nanti jadi adalah habar L plus. Maka komutator dari LZ L plus itu ternyata sama dengan habar L plus. Jadi gitu. Ataupun nanti kita bisa menjabarkan lagi. Ini adalah LZ L plus minus L plus LZ habar L plus. Maka nanti LZ L plus itu akan sama dengan habar L plus plus L plus LZ, jadi gitu. Nah, ini yang nanti akan sangat kita gunakan. Oke, jadi gitu. Nah, ini. Nah, sekarang mari kita akan gunakan yang kita sudah peroleh ini tadi ya. Oke. Jadi, sebagaimana berikut. Saya tambah dulu page-nya. Nah, oke. Jadi, kita memiliki LZ L plus sama dengan ini tadi ya. Dan kemudian kita tahu ketika kita kerjakan LZ terhadap C yang tadi sudah kita ubah menjadi M, itu adalah M habar M, jadi gitu ya. Nah, bagaimana ketika kita memiliki ini LZ L plus ataupun LZ L minus. Nah, nanti sama ya. Jadi nanti ini tuh LZ L plus itu adalah habar L plus. Nanti kalau teman-teman dengan cara yang sama ya, LZ L min itu nanti hasilnya adalah minus habar L min, jadi gitu. Nah, jadi coba kita operasikan ya LZ L plus terhadap M. Nah, nanti kita bisa melihat bahwasanya LZ L plus itu sendiri bisa diubah menjadi yang di atas tadi, habar L plus plus LZ L plus LZ M, jadi gitu ya, seperti ini. Nah, ini tetap ya, ini tetap yang pertama nggak usah diubah, habar L plus M. Yang sini kita bisa memperoleh L plus LZ dioperasikan ke M, itu sini adalah M habar M seperti ini. Nah, ketika kita kembalikan lagi, karena M itu konstanta, habar juga konstanta, maka bisa kita kelompokkan, itu bisa menjadi apa? Habar ataupun M plus 1 habar L plus M. Loh, ini apa ini? Ini adalah M plus 1 adalah nilai eigen dari state atasnya M. Jadi kan ketika M-nya dinaikkan satu level kan menjadi M plus 1 ya. Jadi kan levelnya M plus 1, M plus 2, dan seterusnya. Nah, ini level ke atasnya M, jadi gitu. Jadi nilai eigen angular momentum arah Z level atasnya M. Padahal di sini adalah M. Nah, tapi di sini ada L plus-nya. Maka dari sinilah kita nanti akan mendefinisikan bahwasanya L plus M ini nanti itu merupakan suatu state di atasnya M, yaitu state M plus 1, jadi gitu. Ataupun nanti kita deskripsikan dengan state M plus 1. Nah, seperti ini. Nah, jadi gitu ya. Jadi, makanya L plus itu nanti ketika dioperasikan ke M itu akan menaikkan state-nya, jadi menjadi M plus 1, jadi gitu.
Oke, jadi itulah itu bagaimana racing operator bekerja. Jadi nanti secara general, nanti saya akan bisa mendeskripsikan bahwasanya LZ ataupun L plus ya, L plus yang dikerjakan kepada nilai eigen n itu eigen vektor n itu nanti akan menghasilkan konstanta normalisasi C plus dikalikan dengan n plus 1, jadi gitu. Jadi gitu ya. Dan juga L min itu nanti akan dikerjakan ke n akan menghasilkan C min n min 1, jadi gitu. Oke, itu adalah bagaimana L plus dan juga L min bekerja. Nah, dan kita tahu bahwasanya nilai dari C plus ini C plus ini sebenarnya belum perlu kita deskripsikan ya, karena nanti akan dideskripsikan di bab yang lebih lanjut. Nah, tapi yang perlu kita ketahui bahwasanya L plus ini itu kan sama dengan apa? L plus itu kan sama dengan Lx plus ILY ya. Sementara L min itu adalah Lx min ILY. Nah, teman-teman ketika nanti operasikan keduanya, nanti ketika dijumlahkan ya, kemudian dibagi 2, nanti kita akan memperoleh Lx. Nah, Lx itu nanti akan sama dengan apa? L plus L min dibagi dengan 2. Ini adalah Lx, jadi gitu. Dimana Lx itu ternyata merupakan kombinasi dari operator upring ataupun racing dan juga operator lowering, jadi gitu. Nah, bagaimana ketika kita menentukan yang namanya nilai harap dari Lx atau nilai rata-rata dari Lx, itu ya tinggal dioperasikan terhadap suatu state n, jadi gitu. Suatu state n dari Lx n gitu. Dimana ingat n itu adalah state ortogonal ya, ataupun ortonormal, yang mana ketika dia berbeda, misalkan di sini itu ada state 1, state 2 ya, jadi 1, 2 itu sama dengan 0, ketika berbeda intinya adalah 0, ketika sama adalah sama dengan 1, jadi gitu. Sehingga ketika kita masukkan ya nilai dari Lx yang seperti itu, maka nanti sini adalah L plus L min dibagi dengan 2 n, maka nanti bisa diperoleh bagaimana berikut. N L plus per 2 n ditambah dengan n L min per 2 n, jadi gitu. Nah, sebentar saya tambah plus lagi ya. Nah, ingat ini L plus dikerjakan pada n itu menjadi upring ya. Jadi nanti akan menghasilkan C plus n plus 1 ini ya. Yang sini adalah menjadi C min per 2 n min 1. Nah, ini karena berbeda, karena n sama n plus 1 berbeda, makanya hasilnya sama dengan 0. Karena ortonormal ya, ini juga sama dengan 0. Maka ternyata nilai harap dari Lx itu sama dengan 0, jadi gitu. Oke, itu adalah yang nomor pertama yang berkaitan dengan nilai harap Lx. Nah, terus sekarang bagaimana nilai harap dari Lx kuadrat, gitu ya. Nilai harap dari Lx kuadrat. Nah, untuk menentukan nilai harap dari Lx kuadrat, maka kita perlu mengalikannya, L min dikalikan dengan L min, gitu ya. Gimana kita tahu bahwasanya Lx kuadrat itu ya sama dengan L plus L min per 2 dikalikan dengan L plus L min per 2, seperti ini. Nah, nanti teman-teman bisa memperoleh bahwasanya nilainya adalah L plus kuadrat plus L min kuadrat ditambah dengan L plus L min plus L min L plus, gitu ya. Nah, dibagi dengan 4. Dimana kita tahu L plus L min itu ketika teman-teman mencoba mengalikannya, L plus L min itu nanti ini adalah Lx plus ILY dikalikan dengan Lx min ILY, seperti ini. Ketika dikalikan, teman-teman akan memperoleh Lx kuadrat plus LY kuadrat minus I Lx LY min LY Lx. Dan kita tahu dari nilai
komutator Lx Ly ini nanti akan sama dengan I bar Lz gitu ya. Dan kita nanti memperoleh minus I dikalikan I, jadinya adalah 1. Dan Lx kuadrat plus Ly kuadrat sama dengan L kuadrat min Lz kuadrat plus H bar Lz. Jadi gitu. Jadi L plus L min itu seperti itu. Dan nanti teman-teman juga bisa mencoba bahwasanya L min L plus itu nanti akan sama dengan L kuadrat juga dikurangi Lz kuadrat, cuma nanti jadinya minus H bar Lz. Jadi gitu. Nah, sehingga nanti ketika teman-teman jumlahkan L plus plus L min ini ya, ketika teman-teman jumlahkan ya akan hilang gitu ya anunya, yang H bar Lz-nya itu akan hilang gitu ya. Jadi H bar Lz-nya akan saling menghilangkan. Dan nanti ketika dijumlahkan ini berarti saling hilang, dan L plus L min plus L min L plus itu jadinya adalah 2 kali L kuadrat min Lz kuadrat. Jadi gitu. Dan kita nanti akan bisa memperoleh nilai harap dari Lx kuadrat itu akan sama dengan seperempatnya saya taruh luar ya, seperempat N Lx kuadrat nanti bisa menjadi tadi ya, L plus kuadrat dikalikan N ditambah dengan L min kuadrat N, dan juga plus itu tadi L kuadrat min Lz kuadrat N L kuadrat N plus minus ya, minus N Lz kuadrat N. Jadi gitu. Teman-teman tahu kalau misalkan dinaikkan ya, L plus dinaikkan dikerjakan ke M jadi N plus 1, L plus lagi dikerjakan kepada N, jadi N plus 1 menjadi N plus 2, jadi nanti menjadi N plus 2 ini. Ini N plus 2, yang ini menjadi N min 2. Nah, ini ketika dikerjakan pada N, maka nanti hasilnya adalah 0. Karena di ortonormal ya. Nah, sementara L kuadrat dikerjakan pada N, maka tidak merubah nilai eigenvektornya ya, tetapi dia akan menghasilkan yang namanya menghasilkan eigenvalue-nya. Nah, eigenvalue-nya itu nanti L kali L plus 1 H bar kuadrat. Jadi ini menjadinya adalah L plus 1 H bar kuadrat, sementara yang ini Lz dikerjakan pada N, jadi adalah N H bar, cuman di sini nanti bisa diubah menjadi M ya, jadi gitu ya. Nanti kita peroleh hasilnya adalah N kuadrat H bar kuadrat, jadi gitu. Dan nanti kita akan memperoleh bahwasanya Lx kuadrat ini akan sama dengan apa? Seperempat H bar kuadrat dalam kurung L dikalikan L plus 1 dikurangi N kuadrat, ataupun nanti juga bisa digantikan dengan M kuadrat, jadi gitu. Nah, inilah adalah cara menentukan nilai harap dari Lx kuadrat dan juga Lx untuk sistem angular momentum, jadi gitu ya. Oke, baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini ya, karena cukup panjang untuk yang pembahasan nomor selanjutnya, jadi kita akan bahas di video selanjutnya insya Allah. Oke, baik, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.